Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Selamat berjumpa kembali pada pagi hari ini. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Oleh karena itu, mari kita sebelumnya bersatu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk pagi yang cerah ini kami dapat kembali bertemu di dalam sebuah persekutuan yang indah untuk sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Karena itu berbicara kepada kami semua ya Bapa melalui firman-Mu, dan biarlah firman itu boleh menjadi rema di dalam hati kami. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama Allah Bapa di surga di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang akan kita dengar pada pagi hari ini diambil dari kitab Roma pasal 8 ayat 35. Demikian dikatakan oleh firman Tuhan. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Apakah kita dapat menyebutkan 7 keajaiban dunia pada zaman kuno? Kalau kita menjawab salah satunya adalah piramid di Mesir, ya benar. Kebanyakan memang orang hanya dapat mengingat piramid karena hanya bangunan itulah yang masih ada sampai sekarang, piramida. 6 bangunan lain yaitu misalnya Taman Gantung Babilonia misalnya ya, di Irak. Kuil Artemis di kota kuno Efesus, Turki. Mausoleum Halikarnassus, patung raksasa Zeus, Yunani. Colossus of Rhodes di Yunani dan mercusuar Alexandria di Mesir. Itu semua sudah musnah. Yang menandakan bahwa semua yang menjadi buatan tangan manusia adalah hal-hal yang fana, yang dapat habis, dan yang dapat berlalu. Suatu hari, murid-murid Yesus juga pernah membanggakan bait suci di Yerusalem yang megah. Mereka menganggap karena itu suatu bangunan bait Allah, maka pasti akan abadi. Tanpa disadari, murid-murid Yesus itu meletakkan pengharapan kepada gedung yang bagus dan hasil karya manusia yang luar biasa. Tetapi, apa kata Tuhan Yesus? Ternyata Tuhan Yesus berkata demikian. Apa yang kamu lihat di situ akan datang harinya di mana tidak ada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain, semuanya akan diruntuhkan. Di sini Tuhan Yesus mengingatkan murid-muridnya tentang kesia-siaan meletakkan harapan pada manusia dan pada buatan tangan manusia. Tidak ada buatan manusia yang dapat bertahan selamanya, sekalipun dibangun demikian megah, sekalipun dibangun demikian hebat dan teliti, termasuk bait suci yang dianggap sebagai tempat kediaman Tuhan, semuanya pasti akan berlalu. Semuanya pasti akan habis. Dan itulah sebuah kesia-siaan. Karena itu kita tidak dapat meletakkan harapan kepada manusia
dan kepada buatan tangan manusia, walaupun demikian hebatnya. Karena Tuhan tidak berdiam dalam buatan manusia, atau Tuhan tidak berdiam dalam bangunan buatan manusia. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kepada apa atau kepada siapa kita berharap? Lalu apakah yang dapat kita bangga-banggakan? Misalnya ya, kalau kita membanggakan jabatan kita, itu juga akan berlalu sia-sia. Kita tidak dapat menjadikan itu sebagai sandaran kita, sebagai sandaran yang kokoh, tidak dapat. Lalu hal apakah yang kita usahakan dengan susah payah, lalu kita berpikir itu akan abadi? Kekayaan? Tidak. Itu pun akan berlalu dan sia-sia. Karena itu, kepada siapa? Kepada apa kita berharap? Kita hanya dapat meletakkan pengharapan kita kepada kasih setia Tuhan Yesus. Kita hanya dapat meletakkan pengharapan kita kepada Allah Bapa di surga. Karena Tuhan Allah yang kita puji, yang kita sembah, yang kita kenal di dalam Yesus Kristus Tuhan adalah Bapa yang kekal, yang kasih setianya takkan berkesudahan, karena Dia adalah Allah yang sanggup melepaskan kita dari segala dosa dan dari kematian. Karena itu firman Tuhan tadi yang mengatakan, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Itu pertanyaan. Tidak ada. Sekalipun penderitaan tidak dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Sekalipun penderitaan, penganiayaan, penindasan, kelaparan atau bahaya yang membuat kita menjadi menderita, yang membuat kita menjadi meratap, yang membuat kadang-kadang kita menjadi lemah dan kehilangan harapan. Tetapi karena kasih Kristus yang besar, kasih setianya yang tidak berkesudahan, karena kuasa Allah yang melampaui segala akal manusia, karena kedaulatannya, dengan kekuatannya, Dia akan senantiasa menyertai kita, membentengi kita, menolong kita, sehingga kita tidak terpisah dari Tuhan Allah kita. Kita patut bersyukur, kita patut mengucap syukur oleh karena hal itu. Bapak Ibu Saudara-saudara, dikatakan dalam Mazmur 94 ayat 22, Tuhan adalah kota bentengku dan Allahku adalah gunung batu perlindunganku. Karena itu jangan takut dan gentar, Bapak Ibu Saudara-saudara. Pasti Tuhan Allah akan memenangkan kita, karena Dialah kubu pertahanan kita, kota benteng kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, perlindungan kita akan kita terima dari Bapa, sehingga kita tidak usah khawatir. Kasih Kristus, kesetiaannya dapat memisahkan kita dari Tuhan kita. Tidak satu pun kekuatan yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Amin, Bapak Ibu Saudara-saudara. Amin.
Karena itu, berdoalah kita agar kita sanggup melepaskan diri dari kelekatan kita pada hal-hal yang fana. Agar kita tidak menggantungkan harapan kita pada hal-hal yang fana. Kita minta kekuatan kepada Tuhan kita untuk dapat membuat kita kuat menyingkirkan segala hal yang menghalangi kita untuk menaruh harapan pada hal-hal yang duniawi. Kita hanya menaruh harapan hanya kepada Allah saja. Mazmur 62 ayat 6-7. Di sana dikatakan, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Sandaran abadi kita yang kokoh dan pengharapan kita hanyalah pada Tuhan Allah Bapa kita di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Biarlah firman-Mu boleh menjadi kekuatan bagi kami, agar kami selalu menaruhkan pengharapan yang hidup kepadamu, ya Tuhan. Agar kami tidak percaya hanya kepada dunia yang penuh dengan kefanaan dan kesia-siaan. Terima kasih untuk firman-Mu Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Allah Bapa kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.